Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu guru yang saya hormati, alhamdulillah, mari kita sama-sama panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat sehat sehingga pada siang hari ini kita bisa berkumpul kembali di dalam ruangan yang indah ini. Tentunya dalam rangka kita akan membahas mengenai perencanaan pembelajaran yang sudah menjadi makanan pokok kita setiap hari di kelas. Namun sebelum itu, nantinya saya ingin mendengarkan dari ibu-ibu semua satu persatu, kira-kira apa kendalanya ibu-ibu atau kesulitan ibu-ibu di dalam pembuatan perencanaan pembelajaran yang meliputi modul ajar, RPPM atau RPPH sama asesmen, atau mungkin pelaksanaannya seperti apa, mungkin ada kesulitan, nanti silakan ibu-ibu ungkapkan. Nah, nanti setelah ibu-ibu semuanya mengungkapkan apa kesulitan atau kendalanya, baru kita sama-sama membicarakan jalan keluarnya yang terbaik. Ibu-ibu ya? Oke. Kalau begitu, untuk menyingkat waktu, kita mulai dari yang pertama Bu Guru Ira, ya, untuk menjelaskan seperti apa caranya membuat modul ajar, terus dari modul ajar itu kira-kira untuk PRPTM-nya seperti apa, dan kemudian asesmennya. Silakan Bu Ira. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak atas kesempatannya Bu Haji. Nah, ini untuk langsung aja nggih. Untuk membuat modul ajarnya, kita ambil dulu dari capaian pembelajaran yang di luar apa ya istilahnya, pedoman lain lah. Di pedomannya di sana ada CP, capaian pembelajaran. Nah, kita masukkan dulu di modul ajar. Setelah itu, setelah capaian pembelajaran kita isi, kita sesuaikan sama tema kegiatan kita. Kemudian kita turunkan ke tujuan pembelajaran, di mana tujuan pembelajaran itu kita ambil dari program semester yang kita buat sendiri bersama kepala sekolah nih, bersama teman-teman. Kemudian kalau sudah tujuan pembelajaran itu kita turunkan nanti, kita jabarkan ke tujuan kegiatan. Nah, di tujuan kegiatan itu kita perluas lagi selama 1 minggu. Modul ajar 1 lembar 1 hari itu kita pakai untuk selama 1 minggu. Terus setelah itu semuanya di sana ada tujuan kegiatan, kemudian bahan alat semua di sana, sarananya apa, kemudian kita turunkan ke peta konsep. Peta konsep itu kita buat ketika kita buat ketika ada proyek, istilahnya mungkin apa proyek, bukan apa ya Bu? Mungkin sesuatu yang lebih besar lah, di kegiatan yang suatu karya yang berkelompok, itu baru kita buat peta konsep. Tapi kalau seandainya pun kita tidak ada berkelompok sama kegiatan yang proyek itu, karya itu, kita tidak perlu pakai peta konsep. Jadi cukup curah ide aja, curah ide, kemudian baru kita turunkan ke RPP. Setelah RPP boleh kita buat ke RPPH, boleh dijabarkan, boleh tidak, karena RPP itu sudah menyangkut selama 1 minggu. Kemudian baru kita turunkan ke asesmen. Di asesmen itu kita bagi menjadi 5. Asesmen itu ada foto portfolio, terus hasil karya, foto berseri, anekdot sama catatan anekdot sama checklist 5 itu aja. Mungkin kalau saya di kendala saya itu untuk menjabarkannya di kegiatannya, untuk bahasanya itu umpama gini, di kegiatan intinya gitu aja ya, umpama seni menggambar, ini untuk jabarannya lebih luas lagi. Program kegiatannya. Iya, di sana. Kalau untuk program maksudnya kegiatan di RPPM itu membahasakannya di kegiatan di RPP ini itu pas intinya itu aja. Kalau yang lainnya alhamdulillah, mudah-mudahan insya Allah kita bisa paham. Tapi untuk yang di intinya itu aja, jabaran bahasanya, kalimatnya itu seperti apa, kita masih bingung. Hendaknya itu aja. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kira-kira di mana tempat kesulitan atau dalam pelaksanaannya atau pembuatannya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
PPN. Iya, kan? iya, PPN. Kegiatan Di ini kegiatan itu. Kalau mengenai asesmennya bagaimana? asesmennya pakai Dot sama checklist. Apakah ibu-ibu setiap hari mengadakan penilaian? Iya, setiap hari. Ya, jangan sampai kita tidak mengadakan penilaian karena itu supaya otentik penilaian kita. Jangan kita ngarang-ngarang ya. Besok kita nilai dari miki-miki ya, jangan sampai seperti itu. Nanti saya akan lihat nanti bukti penilaiannya Bu Guru ya. Iya. Nah, silakan Bu Sur di mana? Kalau alhamdulillah alamin, terima kasih kita bisa berkumpul di tempat ini. Nah, mengenai kesulitan yang saya hadapi, nah, jujur aja Bu Haji, saya di IT gitu kan, nanti masih meraba-raba sana tetap kesulitan, sehingga kalau lagi membuat tuh harus saya didampingi gitu. Misalnya untuk pokoknya saya di IT-nya dapat. Yang kedua, dalam apa namanya menurunkan itu masih saya perlu juga bertanya sama saya, misalnya gini boleh gimana nih anaknya, misalnya nggak CP kan seperti ini masih dibimbing lagi Perlu kerjasama. ya, Iya. masih dibimbing. Kita jujur Tugas aja. saya, ya. Nah untuk di intinya ya sama, ada kita kerjasama juga apa ya, kata-kata yang baik, selalu kita bekerja sama. Oke, terus itu belum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sama kendalanya juga seperti Bu Guru Sur. Sama ya lebih kurangnya di IT, tapi tetap kita bertanya, dibimbing minta tolong sama teman-teman yang sudah bisa IT seperti Bira, Bu Deni, sama di kegiatan intinya sih ya. Ya, bisa ada yang bertanya. Kesulitan bertanya teman sejawat sama asesmennya. Ya asesmennya juga. Belum, berarti belum dikerjakan. Ya dikerjakan tapi masih Korek. iya. Kan sudah sebetulnya saya lihat di kelasnya sudah dibuatin, nah kayak lima kan sudah ada ini. Dan langsung ditulis angka begini, apakah sudah Ya buat langsung atau Iya. belum gitu. Oh sudah Maksudnya langsung diisi. diisi ya. Ini harus terjujur Bu ya, biar kita bisa perbaiki ke depannya. Gimana Bu Ani? Sudah? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Terima kasih atas kesempatan yang selama ini ya, alhamdulillah kita kan kalaupun saya jujur aja Bu Haji, kalaupun kita membuat kegiatan itu yang mana semestinya kita harus benar-benar mengerti. Tapi kalau yang lihat pada diri saya, terus terang kami masih belum begitu untuk secara detail kita mau bisa mengerti itu kan semua masih kita belum bisa mengerti kalaupun tanpa bantuan dari Ibu Guru Ira. Makanya kita semua ini harus kita benar-benar bagaimana cara pengambilan dari CP ke tujuan itu harus kita benar-benar paham. Kalau bagi diri saya itu masih meraba-raba untuk cara, apalagi untuk kita menyusun dalam 1 minggu itu kita harus benar-benar memilih kegiatan dengan capaian pembelajaran, tujuan pembelajar itu yang harus kita laksanakan sebenarnya supaya kita benar-benar. Kalau untuk bagi diri saya masih belum mengerti sama masih meraba-raba untuk bisa mengerti itu. Alhamdulillah ada sedikit-sedikit gambaran untuk kegiatan, apalagi kegiatan kalaupun kita tidak merangkai secara bersama-sama bentuk kegiatan itu tidak mungkin kita akan bisa menyelesaikannya dengan secara sendiri Ibu ya. Apalagi justru itu kita harus bisa sharing bentuk kegiatan apa yang kita bisa cantumkan di sana itu. Kalaupun dia tidak tepat nanti bentuk kegiatan dengan bentuk penulisannya itu pun juga tidak akan bisa dia kalimatnya itu tidak akan sempurna, tidak pas.
itu yang bagi tiang sendiri masih Jadi intinya seperti ini Bu Haji, Sidi itu udah masih mengikuti apa yang dibuat Bira, Sidi tinggal laksanakan aja itu lah kesimpulannya, karena selama ini masih kurang ngerti. Makanya saya harus benar-benar kalau kita mau lebih bisa, kita harus benar-benar belajar dari teman yang lain supaya kita bisa paham. Untuk lebih bagusnya, apalagi kita harus lebih memiliki apa program itu yang sebenarnya supaya kita bisa ketik sendiri, itu intinya buat kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Seperti apa yang Bu Aja pertanyakan kepada kita semua para guru, juga sama saja jawaban kita itu masih kurang di dalam pelaksanaan seperti membuat modul ajar segala macam sampai asesmen. Tetapi kita perlu pendampingan dan kita juga perlu belajar. Tetapi yang kendala tiang sama sekali yaitu antara mengungkap kegiatan ini inti perbedaan kegiatan inti perbedaan antara seni dan sains dan menghitung. Nah, mungkin bagaimana lah untuk kegiatan. Nah, hanya itu saja kendala tiang karena kan seni sama sains itu kan dia agak mirip. Yang mohon untuk penjelasan dari Bu Aja. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu atas semua penjelasannya, dan alhamdulillah dari semua penjelasan Ibu saya bisa menarik sebuah kesimpulan ya. Jadi begini Bunda-bunda ya, jujur kita ini terendah di dalam keteraturan kelas, termasuk di dalam membuat sebuah kegiatan di kelas itu sehingga tidak tercapai apa yang kita inginkan itu di dalam tujuan pembelajaran itu. Nah, ini apa penyebabnya? Nah, mari kita gali sama-sama. Nah, jadi sebenarnya saya sudah merasa Ibu ya, kita ini karena saya maklum juga sama Ibu, kita ini hanya beberapa kali mengundang narasumber untuk membimbing kita di dalam pembuatan modul ajar, termasuk pembuatan FPPN ini. Jadi nggak bisa kita langsung menyerah Bu, saya yakin. Tapi saya bersyukurnya Ibu itu sudah mau berbuat gitu. Kan sudah saya bilang, nggak apa-apa kita salah, yang penting kita jalan dulu. Nanti di dalam perjalanan itu kita perbaiki secara perlahan-perlahan. Bukan berarti saya sok benar ya, tapi kita sama-sama belajar. Nah, jadi untuk modul ajar itu memang benar seperti itu adanya ya. Terutama kita kan fokus dulu kepada tema atau topik namanya dia. Kalau dulu tema, sekarang topik. Topik apa yang kita akan bahas? Nah, melalui capaian pembelajaran itu yang kita turunkan ke tujuan pembelajaran dan turun lagi menjadi kegiatan pembelajaran. Nah, kita mengolahnya di kegiatan pembelajaran. Nah, di sini diperlukan otak yang cerdas Ibu. Nah, makanya dari 6 otak ini masa kita nggak ada beda-bedanya gitu. Kalau saya lihat, maaf Ibu ya, maaf kegiatan kita itu kok sama gitu. Apakah nggak ada nggak ada keinginan kita untuk wah saya ini deh. Nah, ada inovasi lah dari masing-masing guru gitu, supaya kita jangan sama kegiatannya, supaya ada variatifnya gitu. Walaupun sama tujuan kegiatannya, tapi kan bisa beda-beda kegiatannya. Nah, itu yang belum tiap temukan di program ibu-ibu sehari-hari itu. Karena bagaimanapun juga ini adalah makanan kita sehari-hari Bu, selalu kita harus bawa ini. Karena ini merupakan pedoman kita di dalam mengajar. Tanpa pedoman kita akan mengajar ngalur ngidul. Kita tidak tahu arahnya kemana kita mengajar. Jadi anak-anak itu nanti dia akan berantakan gitu ke sana kemari karena program kita tidak teratur. Nah, kalau sudah ada program tinggal kita lihat, oh sekarang ini yang saya ajarkan, oh sekarang ini yang saya ajarkan. Nah, itu salah satu. Yang kedua, perlu kita membuat kegiatan yang menantang. Kalau saya selama ini kegiatannya itu aja ya, misalnya menggambar mewarna
Kenapa? Seperti katanya Bu Mar tadi, ada sains, ada seni. Sains itu kan yang kalau sains itu seperti membuat satu percobaan. Seperti kan banyak kita lihat contoh-contoh di YouTube ya. Bisa kita belajar dari YouTube itu, misalnya yang sederhana saja, mungkin cara telur ditenggelamkan, itu sains Bu. Tapi kalau tadi seni itu larinya ke sebuah karya, hasil karya seperti menggambar, melukis atau mozaik, itu kan termasuk dia. Apalagi di sini kolase, itu dia seni. Kalau sains itu kan yang bentuk percobaan itu yang belum sama sekali saya lihat pada dulu. Nah, ini termasuk dulu kan sih dia memasak, itu kan berubah dari itu sains gitu. Misalnya membuat poteng dari Ambon, kan kita di sini makan pokok makanan khasnya itu kan dia tidak dibuat dari ubi. Nah itu bisa kita buat poteng. Nah prosesnya itu namanya sains. Itu yang belum kita coba. Kalau misalnya banyak kita membuat karya dari kardus misalnya, bahan bekas itu Seni itu larinya ke seni. Kalau yang sains itu yang berubah yang berubah bentuk, bisa menjadi kan poteng itu dari dia keras jadi lunak terus berbau. Nah itu namanya sains. Nah itu nanti bisa kita belajar lewat YouTube bunda yang begitu kan. Nah barangkali ini sedikit masukan dari saya pribadi Bu ya. Mudah-mudahan kedepannya mari kita bertemu. Kalau sudah itu saya pengen ibu mengundang saya itu, manggil lah gitu. Bukan apa-apa, siapa tahu saya bisa memberikan masukan gitu terhadap kegiatan-kegiatan kita selama ini. Karena kemarin itu supaya kita tidak bekerja 2 kali. Sudah buat RPPM saya rubah lagi kegiatannya. Dan itu juga bunda di situ sudah pakai area atau pakai apa area, terus kadang-kadang pakai itu kognitif atau matematika bahasa gitu supaya berhitung area itu. Kalau menurut saya pribadi ya maaf ya, kalau kita pakai berhitung otomatis berhitung saja. Tapi kalau kita pakai kognitif itu luas bunda ya, kan kognitif itu bisa mengenal warna, bisa mengenal bentuk, mengelompokkan, termasuk kognitif yang itu. Tapi kalau kita bilang berhitung angka saja, lingkupnya bosan kayaknya. Nah itu perlu kita perbaiki lagi mungkin ke depannya Bu ya. Kita belajar bersama-sama. Saya juga belum begitu karena kan jarang nimbrung. Kalau hal yang seperti ini kan ibu biasanya ngerjakan sendiri. Terkadang saya bilang, apaan saya dipanggil, pengen gitu ikut nimbrung, ibu kesini aja. Ini kita mau buat ini, ayo Bu Guru bagaimana? Siapa tahu kita bisa nyumbang kegiatan gitu. Saya dengar di sini kegiatan ini seperti ini, ayo kita pakai ini. Nah itu yang saya inginkan. Nah untuk kita maju bersama-sama ya. Jangan kita yang menunggu Wira saja, Wira capek dia nanti karena pusing sendiri. Jadi itu saya nggak bengak sih kalau saya sendiri Wira begitu saya. Misalnya tidak memberikan masukan ya saya kerjakan sesuai angan-angan saya nih. Nah jadi saya pengennya ibu nanti mengeluarkan pendapat masing-masing gitu. Kalau masalah tidak bisa itu kita belajar pelan-pelan. Dia ini dulu nggak bisa sama sekali, sekarang sudah jemput. Bu Haji dulu nggak bisa sama sekali, sudah bisa lumayan Bu. Ini juga yang penting kita ada kemauan ya. Untuk itu saya ingin kita belajar bersama-sama, bergerak bersama-sama dan maju bersama-sama untuk menciptakan anak-anak kita itu untuk mendapatkan hasil yang baik gitu, yang baik. Mungkin itu saran dari saya selaku kepala sekolah, dan untuk kedepannya ya solusinya kita harus banyak belajar. Nah itu sudah tepat tadi Bu, sudah berkolaborasi sama teman sendiri. Tapi kalau mentok kita nggak bisa ya kita cari di YouTube, bisa juga ya untuk terutama untuk kegiatan pembelajaran itu kan banyak di YouTube itu. Nah bisa. Nah nanti kalau apa yang ibu butuhkan ajukan ke kita. Oh Bu ini saya butuh ini untuk membuat ini. Silakan diajukan secepatnya. Insya Allah kita akan kabulkan nanti ya. Nanti kita alokasikan dari dana BUP. Nah itu bunda-bunda. Nah mungkin hanya itu yang bisa yang sampaikan. Mudah-mudahan kedepannya kita lebih baik. Sekarang kita kan masih belajar. Bahkan banyak sekolah yang belum membuat
apa namanya kurikulum merdeka ini karena satu belum ngerti mungkin ada yang belum paham, tapi kita alhamdulillah sambil belajar sambil jalan. Terima kasih sekali lagi. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.